Oke, jadi di pertemuan kedua ini kita akan belajar yaitu hukum dasar dan persamaan reaksi kimia. Jadi di pertemuan pertama kemarin kita udah belajar ya bagaimana cara untuk menentukan nilai MR, kemudian AR, kemudian ada stoikiometri reaksi gitu ya. Nah, jadi materi-materi yang kemarin itu jangan dilupakan karena nanti di dalam persamaan reaksi dan hukum dasar ini nanti kita akan menghitung juga nilai MR-nya. Jadi teman-teman bisa diperhatikan dan diingat-ingat lagi materi minggu lalu. Oke, yang pertama kita awali dulu dari hukum dasar. Jadi di dalam kimia itu ada hukum-hukum kimianya gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu ada hukum konservasi massa. Jadi hukum konservasi massa itu ditemukan oleh ilmuwan yang namanya itu Anthony Laurent Lavoisier. Nah, itu ditemukan pada tahun 1743 sampai 1794. Nah, jadi hukum konservasi massa atau kekekalan massa ini yang ditemukan oleh ilmuwan Anthony Laurent Lavoisier atau Bapak Lavoisier itu menyatakan bahwa dalam sistem tertutup, massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Nah, sehingga bisa dituliskan itu massa sebelum sama dengan massa sesudah. Jadi dia artinya sama ya. Nah, kalau kita perhatikan massa sebelum itu apa? Massa sebelum itu kita kenal dengan istilah yang namanya reaktan. Sedangkan massa sesudah itu kita kenal dengan istilah yang namanya produk. Nah, jadi di dalam reaksi kimia itu pasti ada yang namanya reaktan dan ada yang dinamakan produk. Nah, kira-kira tadi kan nilainya sama besar ya. Kalau reaktan kira-kira dia letaknya di sebelah mana? Ada yang tahu? Kiri, Bang. Kiri, betul. Kalau produk letaknya berarti di sebelah, Kanan, Bang. seberangnya berarti ada kanan. Ya, jadi di dalam hukum konservasi massa atau kekalahan massa ini menyatakan bahwa antara reaktan dengan produk itu nilainya harus sama gitu ya. Nah, di situ aja contoh soalnya. Di antara reaksi-reaksi berikut ini, di bawah ini yang tidak mengikuti hukum kekalahan massa atau konservasi massa adalah ingat tadi massa sebelum dan sesudah harus sama ya. Sekarang kita perhatikan antara reaktan dan produknya. Yang A, 5 gram belerang ditambah 10 gram tembaga. Jadi belerang itu S, tembaga itu Cu. Jadi nanti CuS. Nah, kalau 5 ditambah 10 berarti 15. Kemudian produknya 15. Berarti dia mengikuti hukum kekekalan massa. Kemudian yang B, 2 gram belerang ditambah 3,5 gram besi. Berarti 2 ditambah 3,5 sama dengan 5,5. Berarti sama nih sama produknya. Berarti dia mengikuti. Yang C, 5 gram belerang ditambah 10 gram oksigen. Berarti 5 ditambah 10 sama dengan 15. Kemudian produknya 10. Nah, berarti ini nggak mengikuti karena massa produknya nggak sama dengan massa reaktan. Kemudian yang D, 3 gram karbon ditambah 8 gram oksigen. 3 ditambah 8 itu sama dengan 11. Nah, kemudian produknya juga 11, karbon dioksida. Berarti dia mengikuti. Kemudian yang E, 1 gram oksigen ditambah 8 gram hidrogen. Berarti reaktannya ada 9, produknya juga ada 9. Berarti dia mengikuti. Berarti reaksi-reaksi yang tidak mengikuti, yang salah adalah yang C. Nah, itu untuk yang hukum konservasi massa. Nah, selanjutnya ada hukum perbandingan tetap. Hukum perbandingan tetap ini ditemukan oleh ilmuwan yang namanya Joseph Louis Proust atau Bapak Proust. Itu menyatakan bahwa perbandingan unsur-unsur suatu senyawa adalah tetap tidak bergantung pada asal-usul senyawa tersebut. Nah, di situ ada contoh soalnya. Perbandingan massa besi dan massa oksigen membentuk besi 3 oksida adalah 7 berbanding 3. Jika 21 gram besi tepat bereaksi oksigen, maka besi 3 oksida yang terbentuk adalah, nah, besi itu rumus kimianya apa? Fe. Oke, oksigen rumus kimianya? O2. Oh ya, oksigen O nih. Oke, boleh O2. Tapi nanti kalau itu jadi gas ya. Nah, berarti kita tulis Fe berbanding dengan O. Kemudian akan menghasilkan besi 3 hidroksida. Nah, besi 3 hidroksida itu rumus kimianya adalah Fe2O3.
Nah, sekarang kita lihat menggunakan perbandingan massa ini. Besi tadi itu nilainya adalah 7 berbanding 3. Kemudian ini kan yang kita cari. Nah, kalau sesuai dengan hukum konservasi massa, tadi kan massa yang direaktan sama massa produk harus sama. Berarti kira-kira nih, kalau reaktannya itu 7 Fe sama 3O, berarti Fe23 kira-kira berapa nih koefisiennya? Kalau biar sama nih. 10. 10, betul. Berarti biar nanti dia mengikuti hukum konservasi massa, maka nilainya harus sama, yaitu 10. Nah, kemudian, ini saya koreksi loh, 7 tambah 3 gitu ya. Oke, kemudian setelah kita menentukan perbandingannya, selanjutnya, jika 21 gram besi, oke, berarti besi ini ada 21 gram. Nah, sekarang kita cari yang O, dan kita cari yang Fe2O3. Nah, coba kita perhatikan. 7 ini kan menjadi 21. Kira-kira dikali berapa biar bisa jadi 21? 3. Kali Kalau 3. 3. Oke. Nah, sesuai dengan hukum perbandingan tetap tadi, perbandingan unsur-unsur suatu senyawa adalah tetap. Nah, maka kalau satunya itu yang diketahui di besi 21 gram, tadi kan dikali 3, maka semuanya juga nanti harus tetap, harus dikali 3. Berarti kalau yang O ditanya berapa yang ditanya tadi kan besi 3 oksida, berarti ini kita kalikan 3, berarti hasilnya berapa nih Fe23-nya? 24. 30. 63. 10 dikali 3, 30 ya. 30. Ini 30 gram, berarti jawabannya adalah yang B. Nah, misal nih, apakah benar kalau seumpama jawabannya benar nih 30? Nah, sekarang kita buktikan. Tadi sesuai dengan hukum perbandingan tetap, semua unsurnya adalah tetap. Berarti yang O coba kita kalikan 3. Kalau O dikalikan 3, maka hasilnya adalah berapa? 9. 9. Iya, berarti kalau seumpama kita jumlahkan 21 ditambah 9 sama dengan 30. 30. Kemudian ini 30, berarti sama besar. Nah, sehingga mengikuti hukum perbandingan tetap, berarti semua senyawanya itu perbandingannya tetap. Oke, selanjutnya ada hukum perbandingan berganda. Di mana hukum perbandingan berganda ini ditemukan oleh John Dalton. Gitu. Bunyinya itu jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa unsur yang satu dengan yang lainnya merupakan perbandingan bilangan yang bulat. Nah, di situ ada contoh soalnya. Unsur P dan Q dapat membentuk senyawa dengan data seperti pada tabel. Menurut hukum perbandingan berganda dari Dalton, perbandingan massa Q pada senyawa 1 dan massa Q pada senyawa 2 adalah, nah di sini ada tabelnya, massa P dan massa Q. Karena di sini yang dicari adalah massa Q, maka massa P ini kita harus abaikan. Nah, bagaimana cara mengabaikannya? Apakah bisa diabaikan begitu saja? Tentu saja tidak. Nah, sehingga kita harus buat yang namanya itu perbandingan. Coba kita tuliskan senyawa 1 dan senyawa 2. Senyawa 2. Nah, senyawa 1 yang P itu beratnya adalah 3,2. Kemudian yang senyawa 2 itu berat yang P itu 0,8. Kemudian yang Q itu beratnya 3,2 dan yang senyawa 2 itu 1,2. Nah, karena tadi kan yang Q ini adalah yang dicari. Nah, di sini saya kasih warna merah. Ini kan yang dicari, sehingga yang P ini nanti harus diabaikan biar nanti nggak ikutan dicari. Bagaimana cara mengabaikannya? Cara mengabaikannya yaitu caranya adalah dibuat sama, nanti biar 0 hasilnya, dibuat sama. Nah, berarti kalau kita buat sama, nanti kita kalikan dengan koefisien yang sama. Berarti kalau kita kalikan dengan koefisien yang sama, yang atas kita kali 0,8, yang bawah kita kali 3,2. Coba nih dibantu hitung. 3,2 dikali 0,8 berapa? 3,2 dikali 0,8. Yang sudah dapat? 2,56. 5,6. 5,56. Oke, sip. Kemudian berarti sama aja ya, 0,8 kali 3,2 berarti 2,56. Oke, ini berarti kan ini kita bisa abaikan ya, karena nilainya ini sudah 0. Kalau semua dikurangkan 2,56 dikurang 2,56 ini
0. Berarti ini dapat diabaikan. Nah, sekarang yang Ki kita cari coba. Yang Ki itu 3,2 dikali 0,8. Tadi 2,56. Kemudian yang senyawa 2, 1,2 dikali 3,2. Berapa nih? 3,84. 3,84. Oke. Nah, kita sudah dapat perbandingannya sesuai dengan perbandingan hukum ganda tadi bahwa satu senyawa itu bilangannya nanti harus bulat gitu ya. Perbandingannya harus bilangan bulat. Nah, sekarang kita bandingkan. Senyawa yang satu kita bandingkan dengan senyawa 2. Nah, ini tadi massa Q ya, massa Q. Nah, senyawa satu tadi 2,56 dibagi 3,84. Nah, ini kan kalau semua kita buat perbandingan, coba dibagi 2,56 nih. Berarti kan kalau 2,56 dibagi 2,56 sama dengan 1. Kemudian 3,84 dibagi 2,56 berapa nih? 1,5. 1,5. 1,5. Oke. Nah, kalau di pilihan ganda itu kan nggak ada tuh jawabannya 1,5. Berarti kita harus kali lagi dengan cara kita kali 2. Coba kita kali 2. Kita kali 2, maka 1 dikali 2 sama dengan 2. 1,5 dikali 2 sama dengan 3. 3. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, sesuai dengan perbandingan berganda tadi. Perbandingan ganda itu ada ganda, berarti ada 2. Tapi salah satunya nanti harus diabaikan gitu ya. Berarti kalau misal nih senyawa massa apa yang dicari, berarti massa Q-nya nanti harus diabaikan. Itu seperti itu. Oke, selanjutnya ada hukum perbandingan volume. Hukum perbandingan volume ini ditemukan oleh ilmuwan yang namanya Gay-Lussac, di mana bunyinya adalah perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi merupakan perbandingan dengan bilangan bulat dan sederhana. Nah, hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume ini dirumuskan V1 per V2 sama dengan K1 per K2. Nah, ini kan di sini ada suatu contoh soal nih. Pada P dan T, P itu mensimbolkan yaitu tekanan ya. Tekanan itu P bentuknya ATM biasanya. Kemudian kalau T itu bentuknya suhu. Suhu itu dalam bentuk Kelvin biasanya atau Celcius. Perbandingan volume per reaksi dan hasil reaksi dari C3H7OH bentuknya gas ditambah O2 bentuknya gas menghasilkan CO2 bentuknya gas ditambah H2O bentuknya gas. Nah, kalau untuk mengerjakan soal seperti ini, teman-teman harus perhatikan reaksinya. Reaksinya itu harus setara atau seimbang. Tadi sesuai dengan konsep yang di awal tadi, bahwa massa produk sama massa reaktan harus sama. Sama juga, nanti teman-teman di slide selanjutnya kita akan belajar nih konsep persamaan reaksi. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Di sini, kalau kita lihat, C-nya di sebelah reaktan, yang di sebelah kiri itu C-nya ada 3. Kemudian yang di sebelah produk C-nya itu ada 1 nih. Berarti coba kita kalikan 3. Biar sama nih, C-nya udah sama. Lanjut kita samakan yang H. H di sebelah reaktan itu ada 7. Di sebelah 8 ya. 7 dari H1 sama ditambah 1, 8. Kemudian yang di produk ini ada 2. Berarti kita kali berapa biar jadi 8? 4. Oke, jadi 4H2O nih. Oke, sekarang kita jumlahkan yang O. O-nya di sebelah reaktan itu ada 1 ditambah 2 berarti 3. Kemudian yang di sebelah sini tadi kan 4 nih. 4 ditambah 6. 4 tambah 6 berapa? 10. 10 ya. Nah, berarti kan nggak ketemu nih, sehingga nanti kita harus bulatkan. Sedangkan di sini tadi kan baru yang ketemunya 3. Berarti kita perlu kalikan coba 9/2. Nah, ini kan ada bentuk pecahan. Biar nggak jadi bentuk pecahan, coba kita kalikan koefisien 2. Nah, berarti nanti menjadi 2C3 ditambah 9O2 gas menghasilkan
6CO2 bentuknya gas ditambah 4 kali 2 berarti 8. 8H2O. Coba kita cek. C-nya di sini ada 6, di sini juga ada 6. Oke, sudah seimbang. Hanya di sini ada 14 ditambah 1 15. Sorry, 7 kali 2 14, 15. Nah, di sini juga sama. Kemudian kalau kita melihat di sini O-nya ada 2 ditambah 18 berarti 20. Di sini ada 8 ditambah 12, 20 juga sama. Kemudian yang hanya ada hanya tadi udah ya, O-nya juga udah. Oke, berarti reaksi ini adalah reaksi yang sama sehingga kita di sini bisa berturut-turut. Berarti di sini kita tuliskan koefisiennya. Berarti koefisiennya kan di sini ada 2 berbanding 9 berbanding 6 berbanding 8 sama dengan jawabannya adalah yang C. Bang, gimana sih Bang caranya itu? Nanti kita ke persamaan reaksi ini biar nanti teman-teman lebih paham lagi. Nah, sekarang kita coba ke rumusnya. Bang, Dari soal di atas ya, itu hanya sudah setara ya? Kayaknya belum deh. 7 kali 2, 14. 7 kali Di 2 sini 14 kiri ditambah yang kedua sini 15. 2 Bang. Udah itu kan 2 ohnya. 16. Kan hanya 2 dari depan. Iya, 16. betul. Jadi Oke. 14 tambah 2. Udah setara kan ini? Udah Bang, udah. Sip. Nah. Oke, sip. Berarti teman-teman teliti nih. Nah, nanti ada contoh soal persamaan reaksi kok aman. Oke, kita lanjutkan ya. Dari soal di atas, jika volume C3H7OH ialah 120 ml, maka berapakah volume produk CO2? Nah, sekarang kita coba masukkan ke rumus V1 per V2, K1 per K2. V1 milik siapa? Karena tadi ini di soal awal perjumpaan C3H7, berarti kita ganti volume 1 itu punyanya C3H7OH dibagi volume 2. Volume 2-nya apa? Volume produk CO2 berarti VCO2 sama dengan K1-nya sama nih. K1 yang muncul koefisien 1 itu tadi adalah C3H7OH dibagi dengan K punyanya CO2. Sekarang coba kita masukkan. Volumenya tadi yang punyanya V adalah 120 dibagi VCO2 yang kita cari. Kemudian koefisiennya. Koefisien yang perbandingan tadi tuh. C3H7OH tadi koefisiennya 2 dibagi CO2 itu tadi koefisiennya adalah 6. Nah, coba kita kali silang. 120 dikali 6 dibagi 2. Berarti berapa nih hasilnya nanti? Berarti 360. 360 ya. 360 karena tadi bentuknya volume, di sini adalah mililiter, maka nanti satuannya juga adalah harus mililiter. Nah, itu bentuknya hukum perbandingan volume. Oke, kita lanjutnya ke hukum Avogadro. Nah, di dalam hukum Avogadro ini yang nemuin adalah ilmuwan namanya Amadeo Avogadro gitu ya. Jadi setiap penemuan setelah ilmuwan itu namanya itu nama dia itu pasti digunakan nama hukum. Nah, nanti teman-teman coba nih kalau pengen jadi suatu hukum, teman-teman menemukan nih hukum apa gitu ya. Nah, jadi hipotesis Avogadro itu bahwa menyebutkan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, suhu tadi T, kemudian tekanan tadi P yang sama, gas-gas yang volumenya sama mengandung jumlah molekul yang sama. Nah, di sini rumusnya adalah kalau yang perbandingan volume tadi V1, V sama K, tapi kalau yang Avogadro ini diganti V sama N. N itu apa? N itu adalah jumlah molekul gas. Oke, di sini coba kita masukkan. Coba kita lihat soal. Pada suhu dan tekanan tertentu, 2 liter gas nitrogen mengandung N molekul gas nitrogen pada suhu dan tekanan yang sama. Jumlah molekul gas oksigen yang bervolume 10 liter adalah berarti kita ganti. Awal muncul tadi adalah punyanya si nitrogen. Sehingga nanti volumenya menjadi volume yang pertama itu punya nitrogen. Nitrogen rumus kimianya apa? N. N, oke. Nah, betul. N ya, nitrogen itu rumus kimianya N. Tapi, karena di sini bentuknya gas, jadi teman-teman kalau sama gas itu yang ada di alam, yang ada di sekitar kita, yang ada di udara, kalau nanti dia bentuknya gas, maka nanti menjadi pasangan. Maka menjadi kalau gas nitrogen, maka nanti menjadi gas
N2. Nitrogen, nanti gasnya adalah gas N2. Kalau misal oksigen, oksigen tadi kan rumus kimianya itu O ya, karena dia bentuknya gas, dia nggak bisa berdiri sendiri, harus berpasangan kalau gas, maka nanti bentuknya dia adalah O2. H juga sama, H itu hidrogen, tapi kalau di alam bentuknya gas, nanti jadinya gas H2, seperti itu. Nah, sekarang karena di sini bentuknya gas, maka F-nya adalah volumenya punya volume N2 dibagi volumenya punyanya O2. Kemudian sama dengan N-nya itu punyanya N2, kemudian O-nya juga N-nya punyanya O2. Sekarang kita masukkan volume N2 tadi itu adalah 2 liter. Berbanding dibagi volume O2 itu adalah 10 liter ya. Jumlah molekul gas oksigen bervolume 10 liter. Berarti 10 liter. Kemudian N, jumlah molekul gas mengandung N molekul gas nitrogen. Berarti nitrogen ini N, kita simbolkan N. Kemudian yang kita cari adalah jumlah molekul punyanya N, punyanya O2. Nah, sekarang kita buat kali silang. Berarti NO2 sama dengan 10 dikali N dibagi 2. Berarti sama dengan berapa? 5. 5. Jawabannya 5N, berarti jawabannya adalah yang D. 5N molekul gas oksigen. Nah, itu untuk yang hukum-hukum kimia. Sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu untuk hukum-hukum kimia? Aman? Oke, kalau aman, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya kita ke penyetaran reaksi kimia. Nah, ini baru kita masuk nih. Jadi, di dalam reaksi kimia itu nanti kan teman-teman menjumpai itu ada yang tadi namanya produk sama reaktan. Nah, kalau reaktan itu letaknya selalu di sebelah kiri, produk itu letaknya selalu di sebelah kanan. Walaupun reaksinya nanti dibolak-balik, tetap aja reaktan sebelah kiri, produk sebelah kanan. Nah, jadi sesuai dengan aturannya bahwa penyetaraan reaksi kimia itu harus sama antara reaktan dengan produk, antara kiri dengan kanan itu nilainya harus sama. Nilai apa? Nilai koefisien. Sekarang coba kita perhatikan contoh soalnya. Al ditambah Fe2O3 menghasilkan Al2O3 ditambah Fe. Sekarang coba kita cek. Al ini di sebelah reaktan, di sebelah kiri ini Al-nya ada 1. Al di sebelah produk ini ada 2. Berarti dia belum setara. Nah, belum setara ya. Kemudian Fe, unsur Fe di sebelah reaktan itu ada 2, di sebelah produk itu cuma ada 1. Fe juga belum setara. Kemudian selanjutnya O. O di sebelah reaktan ada 3, O di sebelah produk itu ada 3. Oke, berarti sudah setara. Nah, yang belum setara berarti kita harus setarakan. Kita tulis Al ditambah Fe2O3 menghasilkan Al2O3 ditambah Fe. Nah, sekarang coba kita cek. Tadi kan Al-nya yang di sebelah reaktan itu 1, yang di sebelah produk itu ada 2. Berarti yang kurang itu kita harus kalikan koefisiennya. Berarti kita kali berapa nih Al-nya biar jadi 2? 2. Oke, 2Al ya. Berarti Al-nya di sebelah reaktan ada 2, di sebelah produk juga ada 2. Berarti sudah setara. Selanjutnya, Fe yang ada di reaktan tadi 2, yang di sebelah produk tadi ada 1. Nah, berarti kita harus setarakan yang kecil. Yang kecil kita kalikan berapa biar jadi 2? 2. Berarti nanti Fe yang di sebelah reaktan ada 2, yang di sebelah produk juga ada 2. Berarti sudah setara. Selanjutnya yang O. Yang O tadi juga udah setara ya. Yang O tadi di produk 3, yang di reaktan 3, yang di produknya ada 3. Berarti sudah setara. Berarti reaksi inilah reaksi yang sudah setara. Nah, berarti antara kanan dan kiri atau produk dan reaktan harus sama. Nah, di sini ada contoh soalnya nih, 5 contoh soal. Coba teman-teman coba dulu. Nanti kita kerjakan. Nanti saya akan tulis nih siapa aja yang mau mengerjakan. Silakan dikerjakan. Nanti silakan resen ya. Saya mau minum sebentar.
Oke, sudah ada 5 orang nih yang angkat tangan. Oke, yang pertama boleh Winda. Winda mau yang nomor berapa, Winda? Nomor 1. Oke, nomor 1 boleh Winda. Di situ rumus reaksinya adalah N2O5 menghasilkan panah itu artinya menghasilkan atau menjadi ya. Menjadi N2O4 ditambah O2. Oke. Reaksinya belum setara. Coba Winda disetarakan. Reaksi yang setara bagaimana nanti? Boleh bentar, Kak? Yang Oke, lain dulu. boleh. Space gathering KR. Sudah, Winda? Oh, sambil menunggu nih. Coba Tesalonika mau nomor berapa Tesalonika? Nomor 2, Bang. Nomor 2 boleh. Sebentar, saya ganti penanya biar beda. Oke, di situ ada reaksinya ada NH4, NO3 menghasilkan N2O ditambah H2O. Kira-kira reaksi yang setara bagaimana Tesalonika? Jadi NH4NO3 menjadi Nah, N2 N2O plus 2H2O. plus 2H2O. Oke, coba kita cek Tesalonika. N di sebelah reaktan ada berapa nih Tesalonika? Ada 2. Ada 2. Oke, sebelah produk juga ada 2 ya. Udah sama nih N-nya. H-nya ada berapa nih? Yang di reaktan. Ada sebelah kiri ada 4, sebelah kanan ada 4. Sebelah kanan juga ada 4. Oke. Kemudian yang O, O-nya ada? Ada 3. Ada 3 ya. 3 di reaktan, kemudian 3 di produk. Oke, Belum. berarti reaktan setara. Ya, pasti Ya. setara kok. Hanya Iya, iya. Makasih ya Tesalonika. Oke, Saya, selanjutnya Kak. Ya, Bang. ada. Saya, Kak, Oke, Winda. boleh Winda. Ya. Jadi yang sudah setara itu dianya 2N2O5 2 menghasilkan N2O5 menghasilkan 2N2O4 ditambah O2. nambah O2. Oke, coba kita cek dulu Winda. Iya, Kak. N di sebelah reaktan ada berapa, Win? Ada 2, Kak. Coba N di sebelah reaktan. Iya, Coba ada 2, Kak. salah. Coba Ada N-nya 4. sebelah reaktan nih ada berapa? Yang sudah dihasilkan, Kak? Iya, yang Yang sudah disetarakan? yang sudah Oh, disetarakan. 4. 4. Oke, di sebelah produk juga ada 4 ya, sudah Iya, setara. Kak. Kemudian O-nya ada berapa nih? O-nya 10. O-nya 10. Kemudian yang di produk ini 4 dikali 2 8 ditambah 2 ditambah 2, 10. 10. Oke, sip. Berarti reaksinya ini sudah setara ya. Oke, makasih Kak. Winda. Selanjutnya Oke. ada Egi. Egi mau nomor berapa, Egi? Gi, ada Egi. Bentar sekali lagi, aku nanti nomor 3, Bang. Oh, ya udah, boleh nomor 3 Egi. Oke. Berarti lanjut ke Arijal. Arijal mau nomor berapa, Arijal? Nomor 4, Bang. Oke, boleh nomor 4 itu Arijal. Nah, ini di sini ada HCl ditambah CaCO3 menghasilkan CaCl2 ditambah H2O ditambah CO2. Nah, reaksi ini belum setara. Coba disetarakan dulu, Arijal. Yang saya dapatkan, Bang, 2 HCl 2 ditambah HCl ditambah CaCO3
Hmm, menghasilkan CaCl2 HCl2 H2O ditambah H2O Perubahan tambah CO2. ditambah alat CO2. Oke, perubahan ini siapa nih on mic nih? Oke, coba kita cek ya, Rizal. H di Iya, sebelah Bang. produk ada berapa? Sorry. H di sebelah reaktan ada berapa nih, Rizal? Ada 2, Bang. Ada Ada 2. 2. Oke, di sebelah produk juga ada 2 ya, H2 ini. Oke, udah setara yang Ya, H. Cl-nya udah berapa nih? udah ada Yang di 2 juga, belakang Bang. ada 2. Oke, setara. Ca-nya ada berapa di reaktan? 1, Bang. 1. Oke, di produk juga ada 1. C-nya juga ada 1. O-nya ada berapa? O-nya ada 3, Bang. O-nya ada 3. Oke, di sebelah sini juga 1 ditambah 2 berarti 3. Oke, sudah setara. Oke, terima kasih Arijal. Oke, lanjut Iya, ya Bang. nomor 5. Satu lagi ada M Akbar. Boleh M Akbar. Nomor 5 ya, Bang? Ya, nomor 5 betul. CO2 ditambah KOH menghasilkan K2CO3 plus H2O. Oke, kira-kira reaksi yang setara bagaimana nih? CO2 CO2 ditambah 2 KOH 2 KOH, oke. menjadi K2CO3. Menjadi 2 CO3. Enggak, K2CO3. Ya, K2CO3 plus H2O. plus H2O. Oke, coba kita cek dulu Akbar. C di sebelah reaktan ada berapa, Akbar? Ada 1, Kak. Oke, 1. Sama ya, 1. O-nya ada berapa? O-nya ada 4. 4. Oke, ini 3 tambah 1 berarti 4. Oke, K-nya ada berapa? K-nya ada 2. K-nya ada 2. Oke, H-nya ada? H-nya ada 2. Ada 2. Oke, berarti ini udah setara. Oke, terima kasih Akbar. Lanjut Baik, lagi Kak. yang tadi nomor 3, Egi. Udah, Egi? Udah, Bang. Oke, NaHCO3 menghasilkan Na2CO3 plus H2O plus CO2. Coba bagaimana nanti reaksi setara, Egi? Kan di situ Na-nya ada 1, Bang. Hmm, H-nya pun 1. hmm, C1O3 di reaktannya. Terus di produknya jadi Na-nya itu 2, C-nya ya, 2, H2 dan O sama dengan 6. berarti reaksi yang setara Reaksi yang setara saya ubah ke jadi 2 NaHCO3 2 dan NaHCO3. produknya Na2CO3 tambah H2O tambah CO2, Bang. Oke, sip. Nah, ini udah setara ya. Tadi udah dijelasin juga sama Edi bahwa Na-nya itu di sini kalau udah diubah berarti sama-sama 2, H-nya juga ada 2 dari H2, C-nya ada 2 dari C1 yang C sama O sama C sama O yang 3 ini ya. Kemudian yang O-nya di sini kan ada 6 ya. 2 kali 3 6 iya. Kemudian 3 ditambah 3 6. Berarti udah setara. Oke, terima kasih Egi. Oke, berarti sampai di sini untuk yang persamaan reaksi aman ya, teman-teman? Bang. Aman, Bang. Oke, aman. aman. Ya, kalau aman kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita ke metode mol. Nah, nanti di dalam persamaan reaksi kimia tidak hanya reaksi kimia aja, tapi nanti diaplikasikan dalam bentuk soal mol. Nah, coba kita ingat-ingat yang kemarin. Nah, di sini ada reaksi yang terjadi antara KClO3 dan HCl adalah. Coba nih kita lihat, kalau mau mengerjakan soal seperti ini, pastikan dulu cek reaksinya. Sudah setara atau belum? Sudah setara atau belum? Kalau dia belum setara berarti harus disetarakan terlebih dahulu. Nah, di mana kalau coba kita lihat K di sebelah reaktan ada 1, K di sebelah produk juga ada 1, sudah setara yang K. Cl-nya di sini ada 1 ditambah 1 berarti 2, di sebelah sini juga sorry. Cl-nya di sini 1 ditambah 6 ya, berarti 7. Yang di sebelah sini Cl-nya 1 dikali ditambah 6, berarti 7 juga.
O-nya di sini ada 3, kemudian di sini juga ada 3. Nah, berarti udah setara, hanya ada 6, di sini juga ada 6. Berarti reaksi ini sudah setara. Selanjutnya kita baca lagi. Jika diketahui ARK sama dengan 3,9, CL sama dengan 35,5, O16, H1 untuk memperoleh 142 gram CL2 diperlukan sebanyak, nah ini kan untuk mencari massa ya, massa yang kita cari. Nah, untuk mencari massa, kemarin kita membutuhkan data mol ya. Nah, di sini kita tadi karena judulnya metode mol, berarti kita menggunakan mol. Mol punyanya si KClO3 dengan mol yang punyanya si Cl2. Mol punyanya Cl2 sama dengan dikali dengan koefisien dari KClO3 dengan koefisien yang ada punyanya si Cl2. Sekarang kita masukkan. Mol KClO3 kan di sini kita belum ada nih molnya berapa. Yang kita cari kan tadi mol dulu ya. Karena kan massa tadi, massa rumusnya apa? Ada yang masih ingat? Massa sama dengan, ada yang masih ingat? Mol dikali dengan apa? Kalau bentuknya senyawa berarti Gram. sorry. Mer. MR, iya. MR ya. Massa kan tadi gram. Nah, sekarang kalau mencari massa berarti mol dikali MR. Nah, ini kan mol KClO3 yang kita cari nih. Karena kita mencari massa, kita butuh data mol. Kemudian dibagi mol Cl2. Mol Cl2 ini kan belum ada. Berarti kita hitung. Mol Cl2 sama dengan, kalau mau nyari mol, coba rumusnya apa? Ada yang ingat? Berarti tinggal di berarti massa. Massa dibagi MR, Bang. Iya, 42 gram dibagi dengan MR-nya Cl2. Cl2 kan 35,5 dikali 2 berarti berapa? 71 ya. 35 tambah 35 kan 70. 5 tambah 5 1 berarti 71. Oke. Izin Bang, suaranya nggak ada Bang. Oh, suaranya nggak ada ya Allah. Sampai dari kapan ini tadi? Dari tadi ya. Mulai dari yang sepertiga itu Bang. Oh, dari surat 3. Oke. Oh, ini tadi saya joinnya pakai, oh bukan email yang ini ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Berarti 2 dikali 3, 2 kali 1 dibagi 3 sama dengan 0,67. Nah, berarti udah sama nih. Satuannya tadi adalah mol. Nah, berarti kita bisa mencari massa. Massa sama dengan tadi massa si KClO3 ya. Sama dengan mol dikali dengan MR. Nah, molnya tadi adalah 0,67 mol dikali MR-nya. MR-nya berapa nih? MR dari KClO3. Berarti MR KClO3 berarti kemarin AR K dikali 1 ditambah ARCl dikali 1 ditambah ARO dikali 3. Berarti ARK tadi itu 3,9. 3,9 dikali 1 ditambah CL itu 35,5 dikali 1 ditambah O itu 16 dikali 3. Nah, totalnya berapa nih? 3,9 dikali 1 kan 3,9. 3,9 ditambah 35,5 ditambah lagi hasil dari ARO. Berapa nih?
16 kali 3 berarti 8, 48. 87,4 bang. 48 berapa? 8, 87,4. 87, totalnya 87,4 nih. Iya bang. 7,4. Oke, sudah dapat. Satuannya adalah gram per mol. Nah, kita sudah dapat MR-nya. MR-nya adalah 87,4 gram per mol. Nah, berarti gram kita mol kita bisa coret, tinggal tersisa gram. Berarti 0,67 dikali 87,4. 58,55 bang. 58,55. Satuannya nanti dia bentuknya gram. Nah, ini untuk yang bagian persamaan reaksi dalam bentuk soal, aplikasi soal. Nah, nanti teman-teman ada nih nanti di UTS-nya kayak gini gitu. Jadi teman-teman bisa ulik lebih dalam. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita ke konsep pereaksi pembatas. Nah, konsep pereaksi pembatas ini apa? Pereaksi pembatas adalah zat pereaksi yang pertama kali habis digunakan pada reaksi kimia. Ditandai dengan rasio mol dan koefisien reaksi yang paling kecil. Jadi reaksi pembatas itu dilihat yang paling kecil molnya siapa gitu ya. Kemudian dalam soal umumnya kedua reaktan itu diketahui. Jadi kalau ada dua reaktan, ada dua yang diketahui, misal nih senyawa A dan senyawa B, nanti kita akan menggunakan konsep reaksi pembatas. Nah, biasanya konsep reaksi pembatas itu nanti ada teman-teman mengenal istilah MBS, mula-mula bereaksi sisa gitu ya, atau setimbang. Nah, kita ke contoh soalnya aja. Perhatikan reaksi berikut ini. Belum setara nih, ALS, Al bentuknya solid ditambah O2 bentuknya gas menghasilkan Al2O3. Coba kira-kira reaksi yang setara nanti bagaimana untuk reaksi ini? Al-nya dikali berapa nih biar setara? Yang Kali direaksi 2, Kak. kali 2. Oke. O-nya dikali berapa Enggak, biar Deng. Iya, iya. iya atau enggak gimana nih? Enggak. Coba. Kali 4. Oh, kali 4. Oke. 4 Al, O-nya dikali berapa? O-nya dikali 3. 3. Nanti menghasilkan Al2O3. Berarti belum setara nih. Al-nya berapa nih? Al2O3 ini kali berapa? Coba kita cek. Bener nggak nih? Al2, iya bener sih ini. Al. Ini berarti dikali 2 ya? Iya, 2 ALO2. Iya bang. 2 ALO2. Oke, ini bersetara 4 Al, 4 Al, 3, 6O, 6O. Oke, udah setara. Nah, ini reaksi yang setara nih kita sudah dapat. Kemudian, jika dalam percobaan direaksikan sebanyak 3,25 gram Al. Al itu unsur apa sih? Ada yang tahu nggak? Aluminium enggak, Bang? Itu aluminium ya. Kalau itu apa tadi? Oksigen, Bang. Oksigen. Oke. Oksigen 3,25 gram aluminium dengan 5 gram gas oksigen. Nah, ini kan ada dua data kan? Data A dan data B nih. Nah, berarti nanti kita menggunakan MBS. Maka massa Al2O3 yang dihasilkan dari reaksi tersebut adalah, nah, kita buat dulu reaksinya tadi ada 4 Al ditambah 3O2 menghasilkan 2 Al 2O3. Nah, kita buat mula-mula bereaksi dan sisa. Nah, sekarang setelah kita buat mula-mula bereaksi dan sisa, ingat-ingat di dalam menghitung konsep reaksi pembatas, semua informasi ini yang ada di soal, ini kan tadi masih ada bentuknya gram ya. Di sini saya kasih note. Ya, nanti teman-teman nggak lupa. Jadi nggak boleh langsung dimasukkan dalam bentuk gram mula-mulanya. Jadi semuanya itu, semua informasi di soal saat menghitung MBS mula-mula bereaksi dan sisa itu nanti harus dalam bentuk mol, atau milimol juga boleh, intinya mol ya. Nah, bentuknya harus mol. Nah, ini kan tadi masih gram, berarti kita harus ubah ke dalam bentuk mol. Nah, coba kalau untuk mencari mol,
Berarti mol punyanya si AL. Ada yang masih ingat nggak? Mol itu rumusnya apa tadi? Massa per MR. Dibagi AR. Oke, karena di sini bentuknya dia unsur, berarti dibagi AR ya. Masanya AL itu adalah 3,25 gram dibagi dengan AR-nya. AR-nya AL itu adalah 27 gram. Berarti berapa nih? 0,12. 0,12. Oke, mol ya. Kemudian yang mol punyanya si oksigen. Berarti massa dibagi dengan AR-nya. Massanya tadi 5 dibagi AR-nya 16. Berapa nih? 0,31. 0, sorry. Karena bentuknya di sini AL-nya kan tadi ini ya. O2 ya. Sorry, O2 berarti di sini bentuknya MR ya. Salah. Guys. Berarti di sini MR O2. AL. Nah, ini teman-teman nanti perlu dilihat nih, karena AL-nya kan di sini sendirian maka unsur. Karena di sini O2 kan bentuknya dia senyawa ya. Berarti di sini 16 kali 2 32 ya. Berarti 5 dibagi 32 berapa nih? 0,156. 0,15. Bentuknya mol. Nah, kita sudah dapat molnya. Berarti kita bisa langsung masukkan ke dalam MBS. Mula-mulanya yang pakai mol tadi. Berarti AL-nya adalah 0,12. Kemudian O2-nya adalah 0,156. Nah, mula-mula yang di L23 bagaimana, Bang? Karena dia mula-mula berarti belum ada. Kita kasih strip. Nah, karena dia kan baru mau bereaksi ya. Kemudian yang B ini bereaksi. Nah, untuk mencari yang bereaksi, jadi bereaksi itu untuk mencarinya itu nanti pereaksi pembatas yang jadi pereaksi pembatas, reaksi yang paling kecil tadi, pembatas dikali dengan koefisien yang ada, yang punya unsurnya gitu ya. Nah, sekarang kita cari untuk mencari pereaksi pembatas, Nah, pereaksi pembatas itu rumusnya adalah mula-mula dibagi dengan koefisien. Nah, sekarang coba kita cek. AL itu kan tadi mula-mulanya 0,12 dibagi dengan 4 berapa nih? 0,12 dibagi 4. 0,03. 0,03 ya, mol ya. Kemudian yang O2 tadi 0,156 dibagi 3 berapa nih? 0,052. 0,052. Oke. Nah, sekarang coba kita cek. Tadi kan pereaksi pembatas, reaksi yang cepat habis, artinya yang paling sedikit. Sekarang coba kita lihat. AL dengan O, 0,03 dengan 0,052. Kira-kira yang cepat habis yang mana? Yang paling sedikit? Berarti ya. AL ya. Kan ini 0,3. Dan ini 0,5 nih, berarti otomatis AL ini yang habis. Jadi ini habis duluan. Nah, di sini yang habis duluan adalah si AL. Berarti AL ini reaksi pembatas. Nah, tadi sekarang kita cari yang bereaksi. Bereaksi tadi rumusnya adalah pereaksi pembatas dikali koefisien. Nah, pereaksi pembatasnya kan tadi kan AL ya kan? Tadi kan 0,03. Sekarang 0,03 kita kali 4 berapa nih? 0,03 kali 4. 0,12. 0,12. Oke, selanjutnya 0,03 dikali 3. Untuk ngisi O yang bereaksi di O berarti 0,09 ya. 0,09. Oke, 0,09. Oke, sekarang 0,03 dikali 2 untuk yang AL. 0,06. 0,06. Oke, nah sekarang kita garis yang AL tadi 0 habis tidak tersisa karena tadi udah habis duluan kan. Kemudian 156 dikurang 0,09. 0,156 dikurang 0,09 berapa nih? 0,066. 0,066 gini. Kok 0 lagi? 156 dikurang 09 kayaknya salah deh, coba dihitung lagi. 0,66 ya? 0,47.
Ada lagi kalian. 156 0,156 betul. 0,156. Iya, 0,156 dikurang 0,09. Iya, 0,066. 0,066. Gini. Bener nggak? Iya, Bang. Kurang iya Iya, pas benar. 0,06. Ya udah, ini coba nih. Kita cek. Nanti coba sampai teman-teman dihitung lagi ya, nanti takutnya salah. Nah, sekarang kita sudah dapat. Tadi kan yang ditanya apa? Maka massa AlO2O3. Nah, massa nih, berarti kita tadi kan udah dapat dalam bentuk mol. Berarti ini yang kita cari. Nah, ini yang kita cari. Tadi rumus massa apa? Massa sama dengan mol dikali dengan MR. Oke, molnya adalah 0,06 dikali MR-nya belum kita ada nih. Sekarang coba kita hitung. MR dari Al2O3 berarti AL dikali 2 ditambah AR dari O kita kali 3. Berarti AL tadi 27. 27 dikali 2. Kemudian 16 dikali 3. Berarti totalnya berapa nih? 27 kali 3 berarti 54. 102. Oke, 102 gram per mol. Nah, sudah dapat. Kita bisa langsung masukkan 102 gram per mol. Kita coret molnya. Kemudian tinggal tersisa gram. 0,06 dikali 102. Berapa nih? 6,12. 6,12. Berarti jawabannya massa yang tersisa dari massa dari Al2O3 ini adalah 6,12 gram. Nah, itu untuk menghitung reaksi pembatas. Oke, kita ke contoh soal berikutnya. Pada reaksi antara 5 molekul SO2 dan 2 molekul O2, ini langsung saya tulis saja ya. Reaksinya 5 molekul SO2 ditambah 2 molekul O2 dihasilkan sama aja menghasilkan ya, menghasilkan 4 molekul SO3 ditambah 1 molekul SO2. Nah, ini kita bisa langsung coret aja nih. Jadi biar ini kan sama aja nih kalau kita jumlahkan. Nah, ini kita perkecil aja nih 5 nanti jadi 4 kan. Ini kita coret habis. Jadi nanti 4 SO2 ditambah 2 O2 menghasilkan 4 SO3. Nah, ini kalau kita hitung juga sama, 4S. O-nya ada 8 ditambah 4 berarti 12, yang ini juga 12. Nah, ini kan masih bisa diperkecil lagi. Berarti kalau diperkecil lagi jadi berapa nih? 2 dibagi 2 kan? Berarti 2 SO2 ditambah O2 menghasilkan 2 SO3 ya. Nah, ini kalau teman-teman mau menghitung pakai yang cara A boleh, cara B boleh, cara C juga boleh. Nah, ini biar mempermudah ini karena kan semakin kecil koefisien semakin mudah untuk menghitungnya. Nah, ini pakai yang kecil nih. Oke, kita buat lagi mula-mula, bereaksi dan sisa. Oke, mula-mulanya kan kebetulan di sini udah bentuk mol, berarti kita bisa langsung masukkan. Berarti mula-mulanya SO2 itu adalah 4,2, O2-nya itu 3,6. Nah, kita sudah dapat yang mula-mula, selanjutnya kita cari yang bereaksi. Tadi bereaksi tadi rumusnya adalah cari pereaksi pembatasnya. Pereaksi pembatas dikali koefisiennya. Nah, coba kita cek yang bagian siapa yang jadi reaksi pembatas duluan gitu. Oke, di mana kalau seumpama yang bagian SO2 tadi kan molnya adalah 4,2 dibagi koefisien 2, berarti 4,2 dibagi 2 berapa? 2,1 ya. Kemudian punyanya O2 ini kan tadi 3,6 dibagi 1 berarti 3,6. Kira-kira
yang layak untuk dijadikan sebagai reaksi pembatas yang SO2 atau O2? O2. SO2. SO2 karena SO2 lebih kecil sehingga lebih cepat habis. Ini habis duluan. Ingat reaksi pembatas itu dia reaksinya yang molnya paling sedikit gitu ya. Nah, nanti kalau paling besar ya nanti nggak cepat habis dong gitu. Nah, kita sudah dapat berarti yang bereaksi ini punyanya 2,1. Nah, sekarang 2,1 dikali 2 berapa? 4,2. 4,2. Berarti di SO2 ini 4,2. Kemudian yang di O2 tadi 2,1 dikali 1. Berarti tetap ya 2,1. Kemudian 2,1 dikali 2 ini adalah 4,2 juga. Nah, kita garis. Berarti yang SO2 ini habis duluan. Maka 0. 3,6 dikurang 2,1. Berapa nih? 1,5. 1,5. Oke. Kemudian SO3-nya ini berarti 4,2. Nah, yang ditanya tadi berapa mol dan massa SO3 yang dihasilkan? Berarti ini yang kita cari. Molnya kan kita udah dapat. Nah, berarti kita nyari molnya adalah 4,2 mol. Ini milik si SO3. Nah, sekarang kita cari massa. Massa sama dengan mol dikali dengan MR. Massanya ini massa SO3. Molnya adalah 4,2 dikali MR-nya. MR-nya belum ada lagi. MR SO3. Berarti ARS dikali 1 ditambah ARO dikali 3. S itu adalah 27. S itu 32. Kemudian O itu 16. 16 kali 3 itu 48 ditambah 32 berarti berapa nih? 80 ya? Oke, Ya. satunya gram per mol. Oke, berarti 4,2 dikali 80 berapa? 336, Bang. 336. Oke, berarti 336 gram. Berarti massa SO3 yang dihasilkan nanti ada sebesar 3,36. Kemudian molnya nanti adalah 4,2 mol. Sampai di sini ada pertanyaan untuk yang bagian reaksi pembatas untuk menentukannya? Aman? Aman, Bang. Oke, kalau aman, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ada konsep persen hasil atau persen yield. Jadi persen hasil adalah perbandingan antara massa produk nyata dan massa produk menurut perhitungan. Nah, biasanya kalau persen yield ini juga dipelajari. Oke, kemudian di situ persen hasil sama dengan massa produk nyata dibagi dengan massa produk menurut perhitungan dikali 100%. Nah, itu rumusnya. Sekarang kita ke contoh soalnya. Contoh soal, seorang praktikan melakukan reaksi antara aluminium itu Al, oksigen itu O, sehingga membentuk persamaan reaksi berikut. Nah, coba kita cek apakah reaksinya sudah setara. Al-nya di sebelah produk sebelah reaktan ada 1, ini belum setara nih, berarti kita harus setarakan dulu. Coba reaksi yang setara nanti bagaimana nih? Reaksinya jadi nanti kalau ini kita kali 2, 2Al, 2Al, 2 O-nya setara. Oke, berarti nggak kita kali 2, berarti kita kali berapa nih? 4. Oke, berarti 4Al Plus 3O2. plus 3O2 menghasilkan 2Al2O3. 2ALO2O3. Oke. 2Al2O3. Oke, ini udah setara ya. Nah, kemudian jika praktikan menggunakan 54 gram aluminium dan bereksperimen menghasilkan 75 gram Al2O3, hitunglah persen yield dalam reaksi tersebut. Nah, ini sama juga kita menggunakan konsep mol ya. Nah, kita kan belum dapat molnya, berarti kita harus cari mol si Al. Mol Al berarti massa A dibagi dengan AR. Datanya itu adalah 54. 54 dibagi dengan 27 berapa nih? 2. 2. Oke, selanjutnya yang O2
O2-nya nggak ada ya. O2-nya itu berarti kita kali menggunakan konsep perbandingan koefisien ya. Kan kalau ini tadi 4Al kan ini kan 2 mol, ya kan? Nah, berarti kalau 3O2 itu berapa? Berarti kalau misal nih, kalau 4 itu 2, berarti kalau satunya itu berarti berapa nilainya? Kalau 2 berarti 1, berarti ini sama aja dibagi 2 ya. Dibagi 2. Nah, sekarang coba kita lihat. Tadi kan sama yang kayak tetap tadi loh. Berarti ini kalau 3 dibagi 2 berarti hasilnya 3 dibagi 2 kemudian ALO2 3-nya 2 dibagi 2 sama dengan 1 mol. Nah, gini nih. Oke, kemudian selanjutnya kalau kita masuk ke perhitungan. Nah, tadi kan di sini massa yang udah diketahui itu adalah massa si Al2O3 ya kan? Nah, yaitu 75 gram. Tapi kan ini kan masih bentuknya dalam bentuk mol ya tadi ya, sehingga kita bisa cari 75 gram ini nanti kita coba. Ini kan percobaan ya. Ini percobaan bereksperimen. Ini kan berarti punyanya massa. Nah, ini massa punyanya si nyata, massa nyatanya ya, massa nyata. Oke, berarti kita secara perhitungan saya tulis perhitungannya itu kan berarti Al2O3. Berarti massa sama dengan mol dikali mr. Molnya tadi itu 1 dikali mr-nya itu adalah, waduh nggak ada lagi. Al itu 27 tambah 27 berarti 54, kemudian 54 ditambah 48, berarti 102 ya. 102 gram. Berarti ini massanya adalah 102 gram. Nah, kita bisa langsung masukkan. Tadi rumusnya adalah persen yield. Itu sama dengan massa percobaan. Massa percobaan itu massa pada saat praktikum dibagi dengan massa sesuai dari perhitungan dikali 100%. Berarti massa percobaannya itu adalah 75 dibagi 102 dikali 100%. Berarti berapa persen nih nanti persen yieldnya hasilnya? 75 dibagi 102 dikali 100. Dapat? 76,5. 76,5 persen ya. Oke, berarti hasilnya persen yieldnya untuk reaksi untuk konsep soal ini berarti 76,5. Nah, itu untuk contoh soal persen yield. Sudah sampai di sini ada pertanyaan untuk kelas tutor kita hari ini? Aman? Aman. Kita akan melanjutkan kelas tutor kita di pertemuan berikutnya. Saya mohon maaf ya, tadi saya ada uji sama dosen, lagi ada proyekan sama dosen, jadi saya tadi nggak standby HP tadi. Oke, jadi nanti saya usahakan minggu depan nanti saya tetap di jam 1 di hari Selasa ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk kelas tutorial kita pada malam hari ini. Saya akhiri, selamat malam. Untuk absennya nanti saya Baik. di